terkait pelanggaran pemasangan APK. Nah, sampai sejauh ini Bawaslu 2 bulan ke belakang lah, ada kurang lebih sudah menginventarisir terkait alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan Perda K3 dan tidak sesuai titik. Nah, kita pun sudah memberikan rekomendasi baik itu ke Pol PP maupun ke KPU. Tapi sampai sejauh ini kami belum ada koordinasi lanjutan. Tindak lanjutnya pun belum dilakukan baik itu oleh Pol PP ataupun oleh KPU Kabupaten Ciamis. Bahkan kami pun sudah melakukan inventarisir lagi pasca pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Kita pun sudah menginventarisir yang dilakukan oleh Panwascam dan PKD terkait APK-APK yang melanggar tidak sesuai prosedur pemasangannya, baik itu Perda K3 ataupun PKPU. Yang jelas kami pun akan melayangkan rekomendasi kembali kepada Pol PP ataupun KPU. Masa kampanye sudah mau berakhir ya, jadi udah mepet gitu. Apakah penertiban akan segera dilakukan atau bagaimana? Ya, kami secara melihat ini sudah melanggar aturan dan regulasi, seharusnya cepat tanggap lah ketika kami sudah menginventarisir, melakukan rekomendasi dan saran perbaikan. Sebaiknya ini harus segera dieksekusi. Jangan sampai penertiban ini dilakukan bersamaan dengan pembersihan nanti pada masa tenang, gitu kan. Jadi jangan seolah-olah ini dibiarkanlah. Kita berharap kita bekerja patuhi regulasi lah. Gitu. Kang Din, Ya. mohon memberikan pencerahan ya untuk kita semua, khususnya di Pilkada Serentak 2024 terkait temuan dari Bawaslu, laporan dari organ Bawaslu bahwa ada pelanggaran di masa kampanye. Dan Bawaslu sendiri sudah merekomendasikan untuk penertiban terkait hal tersebut kepada KPU dan Satpol PP 2 bulan yang lalu. Sampai sekarang KPU dan Satpol PP belum ada penertiban. Bagaimana menurut Kang Din? Pertama, rekomendasi Bawaslu itu kan ada 2. 1 ditujukan ke KPU Kabupaten Ciamis, 2 kepada Satpol PP. Nah, ketika rekomendasi itu sudah disampaikan ke KPU, maka sesuai Perbawaslu nomor 9 tahun 2024 tentang penanganan pelanggaran pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan gubernur, wakil gubernur, itu kalau setelah penyampaian rekomendasi 7 hari ya setelah penyampaian tidak ditindaklanjuti, maka KPU Bawaslu memberikan sanksi peringatan baik itu tulisan ataupun tulisan. Itu sudah sangat jelas gitu ya apa yang harus dilakukan Bawaslu ketika rekomendasinya tidak ditindaklanjuti oleh teman-teman di KPU gitu. Itu sanksinya ringan ya, cuman teguran lisan dan tertulis, tidak berdampak apa-apa ya. Ya, kalau misalnya kita hanya lihat Perbawaslu 9 2024 tersebut, memang sanksinya teguran tulis atau lisan. Tapi kan di balik itu ada menyangkut profesionalisme, integritas kawan-kawan di komisioner KPU Kabupaten Ciamis. Ya, misalnya bagaimana nanti kalau misalnya ada yang mengadukan ke DKPP terkait prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan ini, salah satunya tadi integritas, profesionalisme gitu. Itu yang harus dicermati oleh teman-teman di KPU Kabupaten Ciamis. Jika dugaan pelanggaran kampanye itu terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain, maka Bawaslu menyerahkan ke instansi terkait. Nah, instansi terkait itu adalah Satpol PP. Karena apa? Karena yang disampaikan Bawaslu itu dugaan pelanggaran terhadap Perda K3.
keamanan, ketertiban, dan keindahan gitu ya. Nah inilah yang kenapa direkomendasikan ke Satpol PP. Nah Satpol PP kan di SOTK-nya sudah sangat jelas bahwa tugas Satpol PP itu salah satunya adalah bagaimana menegakkan tadi transtip itu. Jadi tidak perlu menunggu KPU untuk melakukan penertiban itu karena dasarnya sudah sangat kuat bahwa penegakan terkait K3 itu ya Satpol PP tersebut. Khusus terkait pernyataan Kepala Satpol PP itu, saya sudah melayangkan surat ke PJ Bupati itu ya. Tolong regulasi yang sudah ada dipatuhi karena sekali tidak dipatuhi tadi akan muncul ketidakpastian, kemudian akan muncul ketidakadilan. Terima kasih Kang Ding atas Ya. pencerahannya. Ya. Selamat pagi. Oke, pagi.